nggak mau ibu kenapa-napa, Mas. Bisa nggak mau kehilangan ibu. Ntar lagi juga dia mati. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau manusia, dia tidak akan seperti itu memperlakukan istri dan mertuanya, Mas. Mungkin sekarang aku nggak punya keberanian untuk melaporkan Mas ke polisi. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, aku akan melaporkan Mas ke polisi. Apa? Kamu mau ngelaporin aku polisi? Kamu coba aja. Mau lihat akibatnya? Iya, aku mau laporin Mas ke polisi. Syar, awas Syar! Kenapa, Roy? Roy, aku gak bisa gerakin badan aku, Roy! Ada makhluk halus yang memeluk kamu, Syar! Dia mau apa dari aku, Roy? Syar! Kamu tenang ya, Syar! Syar! Aku akan lempar botol ini! Gimana aku bisa tenang? Aku takut! Aku akan lempar botol ini! Kamu tangkap, terus kamu siram ke makhluk yang belakang kamu! Enggak, aku gak bisa! Fokus, Syar! Siap! Tangkap, Syar! Syar! Lempar lagi, Syar! Syar! Dia udah pergi, Bang. Kamu ngerasanya gimana rasanya? Aku ngerasa lebih enteng sekarang. Ya udah, dia udah nggak ada. Yuk kita sekarang ke rumah Pak Broto. Kita pulang aja. Aku mau nanya soal kuburan di rumah ini, Syar. Udah, Roy, udah. Nanti juga ketahuan kalau Pak Broto itu jahat. Roy, ulang tahun aku gimana? Roy! Aku mau tanya soal gadis muda yang dikubur di kamar rumah tua itu. Ada rahasia apa sebenarnya? Aku makin penasaran. Keingin tahuan naluri indigo aku memusik. Yang terpenting dari semua yang aku lakuin hari ini, menolong ibu tua yang disekap di gudang itu. Roy, kamu tuh ngapain ngebut-ngebut sih? Kamu gak usah ngaco ya. Syar, kita harus buru-buru ke rumahnya Om Broto. Aku akan menyaksikan langsung perempuan itu kena santet. Setelah itu, kamu Broto. Halo. Bagaimana, Ki? Apa? Makhluk-makhluk kiriman Aki dimusnahkan sama orang anak muda itu? Lakukan sesuai rencana, Ki. Saya akan melihat langsung hasilnya. Kamu akan kalah, Broto. Selamat siang, Mas Broto. Ada apa kamu kesini? Punya tujuan baik atau ada maksud tertentu? Mas Broto, aku datang sebagai adik kandung Mas Broto. Aku ingin berdamai. Berdamai? Iya, berdamai. Dia nggak akan mungkin berdamai. Hatinya busuk. Aku nggak akan percaya sama dia. Aku nggak percaya sama kamu. Mas, aku tuh kangen saat remaja kita dulu. Kamu orang yang paling ngebelain aku. Kamu paling nggak suka aku diganggu sama orang lain. Lu makan yang banyak ya. Kenapa?
aku sakit banget po. Kepala aku juga sakit banget po. Aduh po, padahal tadi aku tuh gak kenapa-napa po. Hafiza, mungkin ada yang ngerjain kamu. Ibu, aku harus ke dokter. Bu, aku harus bilang Mas Broto dulu. Aku mau ke dokter. Aku nggak bisa percaya begitu aja sama kamu. Tapi kalau mau berdamai, boleh aja. Soal rumah, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Aku udah nggak minta kok, Mas. Aku udah ikhlasin semuanya. Tapi kalau emang kamu mau ngasih sedikit sih, ya aku nggak nolak. Oke, baguslah kalau begitu. Hanya sesaat, Broto. Kamu akan mati. Mas Broto tolong aku, Mas. Kenapa kamu? Hah? Apa-apaan? Jangan macam-macam lagi kamu. Mas, kepala aku sakit banget, Mas, kayak ditusuk-tusuk. Santet kiriman Aki tepat sasaran. Aku tinggal menunggu kabar kematiannya. Setelah itu, kamu Broto. Mas, lihat, Mas. Mas itu apa, Mas? Mas, kamu lihat kan, Mas? Aduh, Mas sakit, Mas. Dia kena santet. Siapa kamu? Dia Roy. Anak indigo yang bantu saya bersihin rumah tua itu. Jadi ini anak muda yang menghalangi rencana besar aku. Mas, tolong. Roy, kamu bisa bantu dia. Saya akan coba, Om. Aki harus tahu dia yang mengacaukannya. Biar Aki yang ngerjain dia dan keluarganya. Aku permisi pulang dulu. Mau kemana kamu? Aku masih ada urusan lain. Ini perbuatan kamu kan? Kamu harus tanggung jawab untuk ini. Aku tidak melakukan ya. Permisi. Om, biarin aja, Om. Biarin tante itu pergi. Sekali lagi, saya bilang terima kasih ya, Roy. Dia itu adik saya. Dia yang mau ngambil rumah tua itu dari saya. Pasti dia datang ke sini mau santet saya. Sudah ngapain lagi kamu di sini? Sana masuk. Udah cepet masuk sana. Om Broto, ibunya dari istri Om Broto berada di suatu kamar kotor dan lembab ya? Dia tahu ibunya Hafiza disekap di gudang. Dari mana dia tahu? Dari mana kamu tahu? Om, dia itu manusia, Om. Om Broto nggak boleh memperlakukan beliau seperti itu. Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur lagi urusan itu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Menyesal aku panggil kamu ke sini. Gadis belia 17 tahunan yang Om kubur di kamar itu siapa? Jadi kamu mau nuduh saya? Hah? Pak, Bapak nggak usah sembarangan kayak gini ya. Lebih baik kalian pulang sekarang. Menyesal aku panggil kalian ke sini. Tanpa Bapak usir kita juga bakal keluar. Bener-bener ngeselin banget itu orang. Nggak tahu terima kasih deh, masih untung ditolongin. Udah,
sabar. Jangan bikin ribut di sini. Nggak bisa gitu dong Roy, itu ngeselin banget. Share, nggak apa-apa. Yang penting kita udah nolongin tuh istrinya Om Broto. Tetep aja aku nggak terima ya, dia udah marah-marah sama kamu. Nggak apa-apa lah. Yuk, naik. Apalagi? Ya sama janji kamu. Janji apaan? Tuh kan, katanya tadi mau ngerayain ulang tahun aku. Iya. Tapi kita pulang dulu ya. Aku harus ganti baju terus pakai parfum biar wangi. Alasan aja terus. Aku mau kasih tau papa. Om Broto itu harus seperti apa. Ya, kamu jangan ngamuk dong. Iya. Yuk, naik. Hafizah! Dasar istri nggak tahu diri kamu. Hah? Sini kamu, sini. Mas kenapa sih mas? Kamu bicara apa? Kamu kasih tahu si Roy kalau ibu kamu disekap ya? Ya, mas aku nggak kasih tahu siapa. Ya Allah. Terus tahu dari mana dia kalau ibu kamu disekap di sini? Hah? Aku nggak bilang apa-apa mas, aku juga nggak ngomong sama dia. Jangan bohong, kamu jangan bohong. Ya Allah. Papa nggak nyangka Pak Broto seperti itu yang kamu bicarakan. Papa juga bingung, Pak. Kenapa Om Broto sampai mengurung ibu mertuanya di gudang? Kata kamu kan karena mertuanya itu stres berat, Roy. Share, kita kan belum ketemu langsung. Kamu sudah tahu siapa Pak Broto. Kamu gak usah bantuin dia lagi. Pak Broto itu harus tanggung jawab atas semua yang diperbuat, Pak. Roy, apalagi yang kamu tahu tentang sosok Pak Broto atau sepak terjangnya? Pak Broto itu seorang rentenir. Jika nggak bisa bayar utang dan punya anak berusia 17 tahun perempuan, itu akan diambil sebagai jaminan pelunasan utang, Pak. Mah. Sudah nggak benar ini. Jangan-jangan yang dikubur di rumah tua itu ada hubungannya dengan hutang piutang. Jangan berisik. Orang tua kamu tuh udah kasih kamu ke saya untuk melunasin semua hutang-hutangnya. Sekarang saya mau jual kamu. Mas, ini dosa mas. Istighfar mas, istighfar. Diam kamu, diam. Mau kemana kamu? Mas. Bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mas. Mas gimana ini mas? Dia udah nggak ada mas. Mas gimana ini mas? Gadis belia yang dikubur di rumah tua itu merupakan gadis yang mau dijual Om Broto. Gadis itu berusia 17-an dan merupakan jaminan pelunasan utang, Pak. Papa telepon Broto. Jangan, Pak. Sebaiknya jangan, Pak. Kenapa? Biar saja dibuka pelan-pelan, Pak. Nanti takutnya Om Broto malah menghilang. Ya, Roy betul, Pak. Suara lonceng, Roy. Hah? Kamu mendengar juga? Kakek datang, Roy. Itu pertanda akan terjadi sesuatu di rumah ini. Roy sembahyang dulu. Share, kamu di sini dulu ya. Astaga. Ayo, Mon. Ada apa, Syer? Oma. Astaga. Mi? 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 Oma. Oma. Jangan, Mi. Mi! Oma, lepasin Oma. Jangan, Mi. Roy. Roy. Ya Tuhan, kalau ini lagi